Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana subulas salam wa afhamana bi syari'atin nabiyil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd, fa ya ayyuhal ikhwan, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'anatul muflihun. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shallallahul azim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah. Gemuruh takbir, takmir dan tasbih sejak kemarin sore mengantarkan hati setiap jiwa yang beriman dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita patut bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita diberi kesempatan untuk menyaksikan dan merayakan hari besar Idul Adha atau hari raya Kurban tahun 1443 Hijriah. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan segenap pengikutnya hingga akhir zaman. Tidak lupa hati mengajak kepada diri pribadi dan jamaah salat Idul Adha, marilah senantiasa kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan menjaga ketaatan dan menjauhi kemaksiatan. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang berbahagia, pada hari ini umat Islam diingatkan tentang cobaan besar yang dialami Nabi Ibrahim alaihissalam yang telah mengorbankan putranya yang masih kecil bernama Ismail alaihissalam. Sosok Nabi Ibrahim alaihissalam yang patut dijadikan teladan dalam mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala dan dalam menegakkan ketauhidan di muka bumi ini. Beliau juga salah satu nabi yang favorit bagi Allah Subhanahu wa taala dan begitu dihormati oleh umat Islam di seluruh muka bumi ini. Salah satu ketabahan yang luar biasa ini yaitu saat menghadapi ujian besar yang diberikan Allah Subhanahu wa taala berupa yang pertama, ketika Nabi Ibrahim menginjak usia 85 tahun, pernikahannya dengan Sarah belum juga dikaruniai anak. Dengan usia yang cukup tua dan belum mendapatkan anak, Nabi Ibrahim alaihissalam selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan doa tersebut akhirnya dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Lalu diabadikan dalam Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rabbi habli minas shalihin wa basyarnahu bighulamin halim. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku anak yang soleh, maka kami beri dia kabar gembira sebagai anak yang sabar. Al-Quran surat As-Saffat ayat 100 sampai 101. Dalam sejarah kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam
istri beliau yang bernama Sarah pun kemudian memberi budak perempuannya, yaitu Siti Hajar. Beliau adalah hadiah dari raja kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk dinikahi. Barulah kemudian dari pernikahan Nabi Ibrahim dan Hajar lahirlah Ismail. Lalu 15 tahun kemudian lahirlah Ishak. Kedua, ketabahan Nabi Ibrahim untuk menyembelih putranya Ismail alaihissalam atas dasar wahyu Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan kepada anaknya yang bernama Ismail bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan aku untuk menyembelih wahai anakku. Dalam Al-Quran disebut yang artinya, maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya, Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirlah bagaimana pendapatmu. Ismail menjawab, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar. Al-Quran Surat As-Saff ayat 102. Dengan penuh ketaatan Ibrahim alaihissalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Ismail meminta ayahnya untuk mengikatnya dengan tali dan menajamkan pisaunya agar tidak meronta dan kesakitan saat disembelih. Ismail juga meminta agar pakaiannya diberikan kepada Siti Hajar sebagai kenang-kenangan. Sebelum penyembelihan, Ismail dan Nabi Ibrahim alaihissalam berpelukan penuh haru. Ibrahim pun mulai proses penyembelihan dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ismail pun meminta ayahnya untuk menyembelihnya tanpa melihat wajahnya. Di saat yang sangat penting, Allah Subhanahu wa taala mengirimkan seekor domba untuk disembelih sebagai pengganti Nabi Ismail alaihissalam. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran Surat As-Saff ayat 107 yang artinya, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang berbahagia, kisah tentang cobaan besar Nabi Ibrahim alaihissalam adalah kisah yang menarik dan ada banyak pelajaran yang dapat diambil darinya. Dua di antaranya, yang pertama, umat Islam di seluruh dunia pada tanggal 10 Dzulhijjah mengunjungi rumah Allah untuk haji, dan umat Islam di seluruh dunia melakukan sholat Idul Adha bersama-sama di tanah lapangan dan di masjid. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala ingin melatih kita untuk mengikuti jalan Nabi Ibrahim alaihissalam yang rela mempersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala hanya harta tersayangnya berupa putranya Ismail alaihissalam. Maka saat kita mengorbankan seekor hewan pada hari ini, ingatlah bahwa kita sebenarnya mengorbankan hal yang paling kita sayangi dalam hidup kita ini. Bagi yang mampu, tetaplah berkurban karena hukumnya sunat muakkad. Dalam kitab Al-Ahkam Al-Udhiyah, Imam Syafi'i menyatakan, aku tidaklah memberi keringanan untuk meninggalkan berkurban bagi orang yang mampu menunaikannya. Jadi yang mampu tiap tahun untuk berkurban, sisihkan harta untuk berkurban. Akhirnya, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari besar ini, Idul Adha. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk mengikuti jalan Nabi Ibrahim alaihissalam, dan semoga Allah Subhanahu wa taala juga menerima setiap amal yang berkurban di tahun ini. Bagi yang belum berkurban, semoga di tahun berikutnya Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik untuk berkurban. Amin amin ya rabbal alamin. Ja'alana Allah min ibadis salihin wa adkhalana fi jannatin na'im
وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك بجلالك وكمالك وعلى بك سيدنا ومولانا محمد وعن صحابة رسول الله أجمعين. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المتعال وللمشاركة بلسائر البشر. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المعتبر. اللهم فصل وسلم على سيدنا الأبرار وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إلى يوم القرار. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال تعالى: إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا إلا للذين آمنوا. ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله